Welcome back to Podcast 3 Pagi. Malam ini kita bakal ngobrol sama teman gue yang bekerja di agensi. Boleh kenalan dulu gak nih? Hai, halo gue Salma, gue temennya Raka. Kita literally baru kenal ya. Kita literally baru kenal sebetulnya karena jepretan Raka. Mungkin sekalian promosi di sini Boleh. @jepretan.raka. Mungkin yang dengerin bisa follow juga. Raka itu adalah seorang fotografer profesional, tapi Wah, dia juga bikin podcast. Ya, ini mulai nih kayak gue menjual lo ya. Jadi Iya, jadi wah ilmu jiwa marketingnya langsung keluar. langsung dikeluarkan. Kita coba saja studi kasusnya menjual jepretan Raka misalnya. Iya, Enggak, tapi jadi malah gue yang dikenalin nih. Coba iya, dong, lu sebagai apa dan bekerja di mana gitu? gue kerja sekarang ada namanya, boleh sebutin nggak? Boleh dong, di sini bebas kok. Mhm. Iya, namanya Birds. Jadi itu tuh emang creative agency. Tadinya juga kita nggak bilang itu creative agency, cuman kesini-sini akhirnya menjurusnya ke creative agency. Tadinya itu perusahaan palu gada, apapun yang lo mau kita ada gitu. Tapi Oke. akhirnya diberesin aja jadi creative agency. Gue kerja sebetulnya baru 1 tahun di sini, di agensi ini, dan gue juga sebetulnya baru memulai di dunia marketing nih ya 1 tahun belakangan. Karena boleh cerita sedikit di latar belakang guenya? Iya boleh, nggak apa-apa. Jadi agak sedikit panjang tapi kita shortin aja. Jadi long story short, gue tuh kuliahnya di IPB waktu itu, jurusannya nutrisi pakan. Terus pertama kali gue kerja di Bukalapak dulu, masuknya ke tim HR. Tapi di situ gue kerasa kayaknya enggak deh, gue nggak suka ngurusin orang. Akhirnya gue berpikir lah, kayaknya mendingan gue kerjanya mending di marketing aja. Akhirnya gue tahun 2018, setahun setelah lulus, gue ngambil kuliah di UI, jurusannya marketing komunikasi. Nah dari situ gue cari kerjaan yang memang sesuai nih sama jurusan gue sekarang. Gitu. Oke, berarti jatuhnya kerja dulu baru S2 ya? Iya, Kerja dulu di setahun. bidang agensi dulu berarti kerjanya? Enggak, dulu sebelumnya bukan di agensi, gue di Bukalapak tuh jadi HR malah. Yang ngurus Oh, orang-orang. Karena gue bosen, akhirnya ngambil kuliah gitu. Gue kuliah tuh kan masuknya 2018, terus sambil nyari-nyari 2019 baru gue masuk ke agensi ini. Jadi kalau misalnya dibilang gue mbak-mbak agensi banget, enggak juga, karena baru juga gitu. Terus juga experience-nya ya masih sedikit lah, cuman mungkin bisa sharing sedikit-sedikit gitu. posisinya apa sih sekarang berarti? Posisinya gue sebagai project manager. Jadi mungkin kalau di agensi orang itu lebih ke account manager ya, kalau di agensi lain. Tapi di kantor gue namanya project manager. Jadi basically kerjaannya ya gue ketemu sama klien, meeting sama klien, kebutuhannya apa, gue yang siapin, terus gue yang sampein ke tim gue, terus nanti dikerjain, gue deliverables lagi ke klien, kayak gitu. Kayak mandor lah gitu ininya, dalam Oke, most of mudahnya. all jadi lo yang pegang gitu ya? Iya nggak sih? Iya, mandor ya. Oke, berarti sedikit informasi, berarti Salma ini jatuhnya senior gue di perkuliahan jurusan marketing komunikasi ya kan? Iya. Kemarin sebenarnya sebelum podcast ini ada, sebelum episode ini ada tuh kita udah sempat ngobrol ya kan? Iya. Setelah photoshoot, virtual photoshoot, kita ngobrol banyak banget. Jadi mungkin ini agak sedikit rerun dari apa yang udah pernah kita obrolin beberapa hari lalu. Karena kayaknya benar-benar banyak banget sih yang diomongin gitu kan. Cuman sayangnya Nggak karena direkam baru aja. kenal, gue nggak bisa langsung kayak, ini gue langsung podcastin nih gitu. Jadi kita arrange waktu lagi untuk bikin podcast ini akhirnya. Oke, terus lo kenapa beda jalurnya tuh, kenapa sih dari IPB terus lo tiba-tiba pindah ke marketing? Apa karena emang nggak sesuai sama ekspektasi lo atau gimana? Jadi awalnya memang ya namanya anak SMA kan kayak suka galau ya, milih jurusan apa nih gitu. Dulu awalnya gue tuh pengennya kuliahnya psikologi, cuman gue karena jurusan gue IPA dan di Bandung tuh rata-rata
kalau kuliah universitas negeri kalau jurusannya IPA mau ke psikologi pasti ke Unpad. Jadi semua orang Oke. pasti pilihannya psikologi Unpad. Terus gue orangnya males gitu kalau banyak-banyak saingan. Emang tidak mau Wah, bekerja lebih keras. Jadi oke. jadi akhirnya gue kayak, ya udahlah kayaknya gue nyari aja jurusan yang gak banyak orang mau. Nah, tapi bukan ini juga sebetulnya tadinya gue mau masuknya ke dokter hewan. Karena gue Oke. pikir kayaknya lucu juga nih gitu dokter hewan dan gak banyak orang yang mau. Nah, tapi Terus kenapa? buktinya banyak juga orang yang mau karena akhirnya gue kelempar ke pilihan kedua ini jadinya nutrisi pakan yang gue juga nggak tahu nih kuliah apaan gitu. Jadi gue bener-bener baru tahu setelah masuk gitu. Oke. Oh berarti lo domisili di Bandung dong nih? Iya, Jadi tadinya gue buat di yang nggak tahu Bandung. ini domisili di Bandung terus otomatis ngekos daerah Bogor lah ya, IPB. Heeh. Nah, di IPB. Kenapa IPB kalau emang kan psikolog juga banyak di universitas lain kalau emang ujung-ujungnya merantau gitu ya? Iya, karena gue nggak kepikiran aja kalau psikologi yang dari IPA tuh kalau nggak salah memang di Unpad deh, atau ada lagi di yang lain tapi gue nggak ingat. Pokoknya kalau ke UI itu kan harus IPS kan psikologinya. Oh gue justru baru tahu kalau itu ternyata gue kira IPA tuh bisa cross major gitu loh. Bisa, memang bisa, tapi nanti gue harus ngambil SBMPTN-nya tuh harus ngambil yang IPS, yang IPC gitu. Jadi gue Oh tesnya 2 iya iya. kali, gue tes jurusan IPA, gue tes jurusan IPS juga. Atau bahkan gue twist banget, gue cuman belajar IPS gitu. Sedangkan gue kayak, Oke. ya ampun gue cuman belajar SBMPTN 1 bulan, terus gue tiba-tiba harus belajar lagi IPS yang udah gue tinggalin dari 2 tahun lalu gitu kan. Jadi kayak, nggak deh gue kayaknya effort-nya tidak mau banyak, jadi ya udah. Jadi emang intinya nggak mau kerja 2 kali ya? Iya. Oh, kerja 2 kali, gue orangnya memang males ribet gitu, jadi ya udahlah gitu, gitu. Ini Oh. tidak bagus untuk dicontoh sebetulnya, cuman ya untuk mungkin nanti ada yang denger podcast lo, dede-dede yang galau mungkin bisa dicoba kalau kalau udah nggak mau ber-effort banget, ya udah coba aja yang memang, gampang diraih untuk lo saat itu gitu. Iya, Cuman karena, entar juga ketika lulus pun akan mungkin banyak yang beda dengan beda. jurusan saat kuliahnya gitu. Banyak banget, justru kan malah IPB juga banyaknya ke bank bahkan kayak Oh, bahkan sempat, jadi namanya Institut Institut Perbankan. Perbankan Bogor gitu. Iya, itu buat IPB Heeh, tuh. Ya mhm, jadi ya, ini sebenarnya, podcast ini juga ditujuin buat yang lagi nyari, pengen tahu sih misalkan, gue pengen terjun nih ke dunia marketing atau pengen ke agensi atau creative industry lah ya saat ini gue mhm, bahasnya. Jadi mereka bisa, ada gambaran nih kayak di episode-episode sebelumnya misalkan YouTuber kah atau jadi model. Jadi, oh kalau misalkan gue mau jadi marketing nih semoga ntar di podcast ini dapat gambaran, di mhm, agensi tuh kerjanya kayak gimana sih gitu. Karena mungkin ada betul, beberapa stereotype ya kan di agensi itu, iya, agensi apalagi terlebih kreatif agensi gitu. Kayak, kreatif, ya. yang kerjanya tuh super nyantai katanya, Nah, terlihatnya. Ya kan padahal enggak juga ya. cuma sebetulnya kerja Rodi 24 jam, mungkin orang-orang banyak yang kalau lo juga, nge-follow overhead Mhm. agency, nah di situ isinya keluhan anak-anak agensi semua dan tidak ada kerja nyantai gitu kayak Iya, gue kebetulan follow juga kok. iya kan? Justru malah tapi memang kelihatannya gitu kan, karena kita rata-rata kan agensi flexible hour gitu, terus, Mhm. kerjanya kayaknya hahaha hihi doang gitu, ngurusin Dan terlihat campaign, fancy. fancy gitu kan. Meskipun gue sih kayaknya nggak ngerasa gitu gue fancy, karena Iya kadang gue masih suka dan bedeng-bedeng lebih juga. lebih nyantai dari segi, pakaian kerjanya gitu-gitu kan. Mhm Jadi, mhm. nah yang ya itu yang dilihat sama yang baru Dunia mau luar, masuk gitu, di dunia luar tuh kayak, ih enak banget kerjanya nyantai pakai kaos doang, meeting pakai celana jeans gitu kan. betul betul. Iya, cuman ya di balik itu kerjanya menurut gue, ya flexible hour tuh lebih lebih gimana ya, Flexible is lebih not flexible sebetulnya, it's not bener that banget. flexible, justru malah menyita, semua waktu lo, karena saking fleksibelnya lo bisa kayak di-chat klien jam 10 malam gitu, Iya, atau bahkan dimintain gue report jam iya, 1 pagi gitu bener misalnya kan. bener banget. Apalagi terlebih kalau misalkan udah mau deadline gitu ya. Wah, udah deh. Wah heeh, Se dan
Iya, Kali ya? tergantung kliennya aja, Mmm, mau ngabarin jam berapa ya kita harus ready terus. Itu sih betul, itu masuk ke dukanya kali ya? dukanya itu. Dan duka lo bukan klien lo doang, tapi bos lo. Karena kan untuk beberapa project lo harus approval bos lo juga gitu. Saat lo misalnya udah kayak gue nih, gue kan sebagai project manager, gue yang meeting nih sama desainer gue, Mhm, sama kreatif gue, sama apa namanya, copywriter gue, kayak misalnya mau campaign ini gitu, tahu bulan Mei campaign-nya apa nih gitu. Gue kan sebelumnya udah meeting dulu nih sama tim gue, terus nanti bos gue nanya, "Gimana progresnya?" Gue kasih tahu, terus dia kayak, "Alay banget, idenya." wah, Wah, TC ya? Mungkin itu entar idenya sampah banget iya, gitu. itu entar kita bahas agak sedikit ke belakang kali ya, udah nyampe di Boleh situ. boleh. Mungkin kita masuk deh nih, mulai masuk di yang agensi dulu deh secara Mhm general gitu ya, mhm. ceritanya. Eee, Fungsi dan perannya agensi itu apa sih? Gue pengen tahu deh. Fungsi dan perannya agensi. Sebetulnya mungkin orang juga agak bingung ya kadang, kayak kan Mhm, biasanya di perusahaan juga udah ada marketingnya sendiri gitu, kenapa kita yes, harus pakai betul. agensi? Nah itu, mungkin untuk menjawab, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, karena memang sebetulnya kalau misalnya perusahaan lo masih kecil, Mhm, lo nggak butuh-butuh banget sama agensi karena, lo masih bisa memanfaatkan resource lo itu untuk melakukan marketing, gitu. mhm, Heeh, bahkan marketing sama sales-nya masih bisa gabung gitu. Jadi, mungkin pemahaman sedikit perbedaan kayak marketing sama sales gitu, karena kan perusahaan harus kalau misalnya mau cuan, mau punya mhm, duit, mau berlangsung terus harus punya duit dong, berarti harus jualan. yes, Nah, jualannya kan berarti harus sama orang sales dan marketing. mhm, Di perusahaan konvensional ini, sales sama marketingnya memang kayak, nggak ada borderline-nya malah. Jadi kalau lo marketing sebetulnya lo nyales juga, rata-rata di perusahaan konvensional gitu. Atau di mhm, perusahaan-perusahaan startup baru lah gitu, rata-rata masih kayak lo nge-marketing-in, lo nge-sales-in juga. Nah, basic-nya dari itu sebetulnya marketing itu bedanya kalau sales, lo itu yang nawarin langsung ke orang. Lo yang mastiin produk lo ada nih, misalnya kayak lo jualan susu gitu, produk lo, susu lo itu ada di warung-warung, ada di Alfamart gitu, ada di Indomart. Nah, mhm. itu sales. Marketing itu, eee, kerjanya adalah membuat, orang-orang kalau mau beli susu ingatnya nama produk lo. Lebih ke branding-nya jadinya ya? Lebih ke branding, lebih kayak, memaparkan, apa namanya, lebih ke kerjanya kayak nge ngu ya kan iklan gitu, kayak ngulang. Jadi saat lo kepikiran kayak minuman deh, kayak saat lo mau aus, lo belinya Aqua. Nah, Mhm. itu, apa namanya, tim yang bikin lo jadi inget Aqua, itu marketing, Jadi untuk meningkatkan brand awareness-nya lah ya? brand awareness, heeh. Nah, tapi sales itu saat lo tiba-tiba, "Gua haus nih, gua mau Aqua." Saat lo ke warung, nah itu tugasnya sales, Aqua lo harus ada di situ, gitu. Oke. Basically itu. Nah, hubungannya sama agensi apa, jadi kalau tadi kayak kalau misalnya kayak perusahaannya masih kecil itu bisa dilakuin banget sama, eee, company lo dan lo juga hemat budget kan, nggak usah bayar lagi orang untuk, eee, ngerjain marketing. Tapi saat perusahaan lo udah gede, apalagi Mhm, misalnya di FMCG, kerjaannya orang brand itu bukan cuman nge-marketingin tapi kayak end to end, mhm, lo tuh jadi kayak CEO kecil lah di perusahaan itu. Katakan misalnya Danone, kalau lo jadi tim brand di Danone, lo mhm, tuh ngurusin kayak dari mulai lo koordinasi sama orang produksi, lo koordinasi sama sales, lo koordinasi sama nanti orang, apa namanya, CEO lo maunya gimana, brand awareness-nya maunya gimana, terus kayak banyak banget yang diurusin sama orang brand. Nah, fungsinya agency adalah membantu mewujudkan pikirannya orang brand, oke, gitu, untuk merealisasikannya berarti kan? merealisasikannya. Betul, kayak ya kayak inilah, arsitek sama tukang gitu misalnya. Oke. Kayak mau bangun rumah nih, lo sebagai klien lo mau bangun rumah, lo ada arsitek yang merancangnya, terus ada tukangnya. Nah, di agensi bisa ada juga arsiteknya, bisa ada tukangnya gitu, tapi rata-rata memang dilihatnya dari eksekusi. Pokoknya orang Heeh. brand tuh kerjaannya udah banyak, lo bikin deh, kerjaan yang meringankan orang brand dan KPI-nya mereka nyampe gitu. Oke. Berarti, kalau gue nanya, ada nggak sih kayak klien datang tapi, ini enggak, basic-nya klien datang bawa konsep atau agensi yang buat konsep gitu? Mhm. Bisa both way sih, ada memang
klien-klien yang memang gue udah tahu nih maunya apa gitu. Misalnya Mhm. kayak gue mau bikin campaign, message-nya ini. Rata-rata tapi mereka seenggaknya tahu message-nya apa yang mau disampaikannya. Oke. Heeh. Message-nya ini ada yang udah sampai lengkap, bahkan udah sampai bikin storyboard, kita cuman eksekusi doang, misalnya bikin videonya gitu, atau bikin Oke. sosial medianya bisa. Tapi ada Oh. juga yang misalnya cuman message doang kayak, "Sal, gue pengen nih bikin campaign Ramadan misalnya tentang glowing di rumah aja," misalnya kayak gitu. Tapi Mhm. gue nggak tahu nih activation-nya kayak apa, gue harus jalaninya di mana, gimana Untuk gue nggak tahu. produksinya juga ya? Heeh. Misalnya ya produksinya gimana gitu, gue serahin sama lo, nah gitu. Itu kita banyak juga yang kayak gitu dan kita Oh. terima aja gitu basically sebagai agensi karena rata-rata agensi juga udah punya strategisnya kan di situ. Jadi bisa kita iniin, tapi ujung-ujungnya memang harus approval kliennya lagi kan, gitu. Oke. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak, klien datang cuman misalkan brief-nya tuh ala kadarnya banget kayak, gue pengen nih, ningkatin penjualan produk X," gitu. Mhm. "Lu tolong dong bikinin gimana," gitu. Itu pernah? Banyak, banyak banget, Oh, justru sering ya kayak gitu ya? sering. Sering kayak gitu, bahkan ya itu suka diiniinnya ke sales-nya gitu kayak, "Salma, gue mau, produk gue lagi turun penjualannya, gue mau KPI-nya adalah misalnya 1.000 orang membeli produk gue. Mhm. Nah, dengan budget sekian," gitu kayak misalnya terus kayak, "Ya kita nggak bisa Pak," gitu kan kayak, "kita cuman bisa marketing nih, kita coba orang men-suggest orang untuk membeli produk Bapak," gitu. Kita Mhm. dengan kita bikin campaign di Instagram lah, di TV lah misalnya gitu. Tapi ujung-ujungnya ada berapa orang yang beli, kita nggak bisa secure. Yang bisa secure kita cuman KPI-nya itu aja berapa orang yang nonton, gitu kan. Oke Berapa orang oke. yang engage, berapa orang misalnya itu activation-nya, ada activation gitu misalnya orang-orang jadi ngeposting pakai hashtag tertentu. Nah, kita bisa secure-nya itu, tapi untuk penjualan kita nggak bisa. Karena again kita bukan sales, kita marketing gitu. Oh. Soalnya kalau Soalnya iya mhm, kadang-kadang orang masih menyangkut pautkan marketing itu dengan sales bahkan dengan betul. PR nggak sih? Iya, dengan PR disatuin. Kalau ada apa-apa, silahkan maju gitu, padahal Iya, kita nggak silakan tahu maju gitu. juga. Oke. Terus misalkan sebuah perusahaan gitu, faktor apa sih yang mengharuskan klien nge-hire agensi? Mhm. Biasanya faktor kepepet dan mereka nggak punya orang, gitu. Oh, iya itu biasanya kalau kepepet-kepepet sih pasti Pasti. nyari yang iya, nyari nyari yang Mhm udah mhm. biasa gitu ya. Iya, kayak Karena gitu. iya, karena gue juga di event organizer gitu, kayak dapet, eee, project H-1 minggu gitu, Banyak banget event. Wah project-project Rono gila, Jonggrang gitu kan. iya, tapi justru itu yang bikin diinget nggak sih sama Betul. klien. Dia akan Iya, balik lagi menurut gue. biasanya yang berhasil tuh yang kayak gitu, karena preparation-nya sedikit, jadi lo kan nggak banyak mikir tuh, lo ya udah execute execute Iya, doang gitu. tapi Karena jujur, gue lebih suka project mepet sih dibanding project tuh yang lama banget gitu loh. iya, bosen Karena juga itu, capek banget capek bolak-baliknya. banget. Iya, sebetulnya ada hikmahnya dari klien yang mepet itu, ya meskipun agak cranky ya, tiba-tiba kayak, "Minggu depan udah jalan campaign-nya," padahal kayak masih raw banget, dia nggak tahu mau ngapain. Itu memang Itu kayak sih. stress out banget di awal, tapi setelah jalan, "Oh bisa ya ternyata," gitu. Jadi Dan achievement jelas, sendiri kan. waktunya tuh jelas gitu, oh minggu depan Betul, gitu. Kalau mhm. misalkan kayak, direncanain, masih untuk bulan misalkan bulan September, wah itu bolak-balik revisinya gue nggak tahan sih sebenarnya. Dan biasanya juga klien kan, apa namanya, kalau waktunya mepet ya dia akan memprioritaskan kerjaan mereka yang lain kan, jadi ke kitanya nggak fokus gitu, kayak ya seadanya aja. Iya, yang Akhir-akhirnya penting tetep aja di yang iniinnya penting mepet jalan juga. gitu. Betul, akhir-akhirnya tetep aja kan direvisi sama dianya mepet gitu, terus nanti kalau Mhm. tiba-tiba campaign-nya tidak sesuai dengan rencana jadi kayak, "Kenapa ini gini ya?" Kayak padahal memang ya ada kesalahan di dua pihak gitu. Cuman ya Iya namanya klien yang mempunyai uang, jadi ya sudahlah gitu kan. iya, tapi ya money talks lah ya, Ya money ujung-ujungnya. talks aja, karena Terus memang semuanya butuh uang. dan agensi ini gue sepengetahuan gue sekarang udah mulai bergeser untuk make influencer-influencer tapi skalanya mikro ya? Mhm, Itu bahkan kenapa sih? Atau enggak mungkin sampai nano.
mungkin bisa jelasin dulu kali ya, ada apa aja misalnya tahapnya kalau nggak salah tuh ada brand ambassador, ada KOL, KOL. iya KOL, terus ada influencer mikro. Bedanya apa aja sih? Sebetulnya kalau brand ambassador biasanya kan orang yang udah terkenal banget nih. Kayak Mhm. misalnya lo Syahrini gitu, Nia Mhm. Ramadhani gitu. Worth it untuk dijadiin brand ambassador karena memang brand awareness orang-orang terhadap Syahrini, terhadap Nia Ramadhani itu udah tinggi. Jadi apapun yang dipakai sama Syahrini orang tahu gitu. Apapun yang dipakai sama Nia Ramadhani orang ngeh gitu. Itu. Mhm. Tapi Oke. sekarang juga banyak orang pakai brand ambassador yang memang nggak terlalu gede tapi engagement-nya ini. Nah, terus turunnya itu ke influencer atau KOL. Nah, KOL Mhm. itu dibagi lagi ada KOL makro, mikro, sama ada nano. Makro Oke. itu biasanya yang followersnya di atas 1 juta. Kayak Rahel V-nya, Awkarin, Oke. ya pasukan selebgram di atas 1 M. Selebgram lah ya. Terus mikronya itu biasanya, nah mikro ini masih di ini sih bisa di atas dari batasannya kayak dari di atas 10.000 sampai 1 juta, tapi ada juga di beberapa yang ngebatasin mikro itu misalnya dari 100.000 ke atas sampai 1 juta. Oh, batasan berarti influencer dinilai mikro atau nano atau besarnya itu ya dari jumlah followersnya Jumlah itu ya? followersnya, gitu. Nah terus ya udah yang ke nano itu yang kita dari 1.000-an ke atas lah sampai 10.000 biasanya kayak gitu. Nah, kenapa sekarang brand jadi bergeser pakainya ke mikro bahkan ke nano, karena itu, tergantung apa yang dikejar sama kliennya. Kalau misalnya produk baru, lo ngejar brand awareness, lo ngejarnya orang tahu dulu sama produk lo pakainya Mhm. di, yang gede sekalian, yang makro sekalian. Lo pakai Awkarin, orang-orang sehari orang kayak ya misalnya dari berapa followersnya dia kayak 4M misalnya follower dia kayak 50% orang aja kan 50%-nya aja 2 juta orang udah tahu brand lo gitu. Mhm. Mhm. Untuk reach-nya berarti ya? Reach-nya gede iya reach-nya gede, awareness-nya gede. Jadi kalau misalnya memang produk lo baru, dan budget lo ada, ya Mhm. mending lo yang pakai gede sekalian gitu. Cuman Oke. itu hanya untuk reach sama, apa namanya, Awareness-nya ya? awareness doang. Tapi saat lo mau mengarahnya ke sales, orang jadi beli, Mhm. mendingan lo pakai yang bawah, yang mikro atau nano, karena engagement-nya lebih tinggi. Oke, Karena ini di skala Instagram lah ya kita ngomonginnya ya? di skala Instagram sama digital lah ya gitu, kayak kan Iya, YouTube juga digital. sebetulnya kayak gitu, yang memang ada ke-counting followers-nya berapa gitu misalnya. Mhm. Terus, apa namanya, karena ini, saat kita aja deh naluriah gitu, misalnya si Awkarin nih promosiin skincare gitu, kita kan nggak percaya kayak, emang muka dia kan emang udah bagus gitu. Iya Nah, sih, kita benar ngeh benar. doang gitu, kita ngeh doang, oh oke, Awkarin misalnya pakai brand X untuk, krim malamnya, tahu gitu. Jadi saat kita lihat brand X, oh oke dia pakai Awkarin gitu sebagai influencer gitu atau bahkan brand Mhm. ambassador. Terus tapi belum tentu kita lah jadi beli kan karena ada kayak Eng nggak mungkin deh kayaknya nggak dia pakai dapet itu. brand trust-nya ya? Iya gitu, bisa sih ada beberapa kalau, followers-nya militan bisa aja beli gitu. Mhm. Cuman ya engagement-nya kan kecil kayak ini aja deh, engagement rate di Instagram lo, semakin followers lo gede, engagement rate lo pasti semakin turun. Oh, perbandingannya berarti ya? Perbandingannya Oke. gitu, Dan terus kalau misalkan Awkarin juga dia kan nggak cuman satu doang ya, promosiin mhm di mhm, Instastory-nya gitu, bahkan dia iya, bisa nge-post bisa sampai 15 titik semua dan ya orang rata-rata nge-skip itu gitu. betul gitu. Tapi memang sekali yang lihat banyak gitu, cuman kita nggak Iya tahu sih. nih orang ngeh apa enggak. Nah, Iya. beda. Nah, terus itu kayak tadi kalau misalnya lo udah mau ke penjualan kenapa pakai mikro, karena saat lo misalnya yang nge-post gue deh gitu, follower gue cuma 1.000 sekian, tapi memang yang nge-follow gue tuh teman-teman gue yang memang percaya sama gue. Kayak misalnya Mhm. gue bilang kayak, aku pakai nih skincare ini, terus muka aku jadi bersih, jadi hilang jerawatnya." Orang akan lebih percaya karena, "Oh ya udah dia kan memang manusia biasa sama kayak gue," gitu loh. Jadi Iya. mungkin kalau gue pakai itu,
akan mengefek juga di muka gue, kayak gitu. Karena kenal secara personal kali ya. Jadi Iya, Kak. percaya orang tuh, trust-nya tuh, oh yang dipertaruhkan tuh nama nama temennya ini gitu. Betul. Jadi dan engagement-nya tinggi kan, kayak lo lebih suka direkomendasiin sama teman lo daripada sama selebgram gitu misalnya kan. Iya iya iya. Kayak dan orang kita juga maksudnya, habit-nya kita masih gitu, kayak kita mau beli sesuatu pasti nanyanya sama temen dulu, terus baru kita Mmm, googling, atau bahkan kita googling dulu nanti juga nanya ke temen kan, kayak yes gitu. betul. Jadi memang kenapa sekarang brand suka pakai yang engagement-nya sorry, yang mikro, yang followers-nya Mikro. sedikit, karena engagement-nya tinggi, gitu. Tapi ada nggak sih kasusnya yang, kan sekarang bergeser nih ke TikTok nih. Mhm. Di situ kan yang followers-nya bahkan ratusan ribu gitu ya. Heeh. Dan tapi dia karena dia baru meledak namanya, dia tuh murah jadinya, bahkan nggak Betul. tahu gitu. Mhm. Kalau itu ternyata bisa dibayar, bisa menghasilkan uang gitu. Kalau nggak salah kemarin pas kita ngobrol, lo ada kasusnya kayak gitu deh. Mhm mhm. Ceritain dong, ceritain karena itu menurut Heeh. gue cukup menarik sih ternyata dengan followers yang udah banyak itu, tapi dia sendiri bingung, emang kayak gini bisa dibayar berapa sih untuk jadi influencer suatu brand gitu misalkan? Heeh heeh. Iya, kasusnya kemarin jadi gue lagi handle suatu brand kopi saset gitu ya, merek X lah gitu. Terus, Mhm, pokoknya lagi ada campaign yang pokoknya kita bikin kayak ngafe di rumah aja, karena setelah PSBB ini kan orang-orang pada nggak bisa ke kafe nih. Jadi kita butuh orang-orang yang punya konten masak. Jadi kita ke YouTuber masak, ke Instagram masak, sama yang terakhir kita coba ke TikTok juga. Karena TikTok tuh kan meng-influence sekali ya, kayak gue aja beli iya tripod gara-gara gue nonton, apa namanya, Shopee Haul di ini, di TikTok gitu. Orang-orang pada beli iya, tripod, ya udah gue bener coba beli tripod. bener sumpah, TikTok tuh menurut gue akan jadi lebih powerful daripada Instagram karena semua orang punya akses yang maksudnya mereka bisa Sama. nunjukin siapa dia gitu loh di situ. Nggak Heeh, kayak Instagram yang glamour banget yang ya kalau betul. lu Instagram tuh lebih ke buat pamer, kalau TikTok buat ya udah lu daily life lu sekarang gitu sih. Heeh, dan Yang gue formatnya video juga kan, jadi orang nonton gitu. Jadi iya, penjelasannya bisa lebih dapet gitu kalau misalnya dari video. Nah, bener bener bener. long story short akhirnya gue milih lah ada beberapa, orang TikTok yang suka masak-masakan, si yang gue lupa namanya tapi yang Bahkan kayak bahkan kita pun nggak tahu namanya gitu, nggak nggak nyantol tahu, namanya di kepala kita, gue cuma nggak kita tahu tahu konten yang namanya. dibikin. Tahu, lo pasti tahu kan kayak yang blebek-blebek itu, si blebek-blebek lo tahu Yang kan? yang apa, masak apa sih dia, pakai apa, Goryeo ya? Apa sih? Iya, Goryeo ditumbuk-tumbuk terus ya, itu orang itu. Nah, Dengan terus dia pembawaan yang lucu gitu ya menurut kita. lucu, heeh. Masaknya serius, bener gitu jadi, cuman dia dubbing kan, jadinya dubbing-nya nggak Iya, bener gitu. voice Eee, over-nya yang bikin kita ketawa dan itu di-share ke iya, mana-mana gitu. heeh. Nah, akhirnya ya udah nih kayaknya pakai orang ini, orang-orang akan tahu jadi, si brand ini gitu. Ya udah gue coba kontak kayak, "Hai," gitu, "gue dari Salma dari ini nih, boleh minta red card nggak?" Terus kata dia, "Kak, sebetulnya aku masih baru ya di TikTok," kata dia. Dia pun bahkan kayak bingung, apa namanya, kayak, "Berapa ya?" Karena dia juga awalnya iseng doang gitu loh, Iya eee, iya. bikin konten itu ternyata viral, orang-orang ternyata suka, ternyata nge-follow, ya udah dia bikin. Jadi tapi sebelum gue tuh ada sih yang ngirim makanan, tapi mungkin karena bentuknya makanan, gue nggak tahu dia hargain atau enggak gitu. Oke. Kalau kalau yang gue kan memang dia harus bikin nih, dia harus masak gitu. Iya. Heeh, jadi gue bilang, "Berapa harganya?" Terus kata dia, "Berapa ya?" Terus ya udah langsung gue tembak aja kan, "Lu aja gimana?" Kata gue gitu. Terus dia Untuk mau. reach iya, untuk reach yang dihasilkan yang dia bikin gitu ya, dan itu di-share sama orang-orang banyak, itu worth it, bukan worth it banget, itu udah Banget banget. Itu sangat underrated loh. iya, itu bahkan lu kayak dapat jackpot gitu. Iya, dan gue bandingin sama YouTuber, salah satu YouTuber gitu yang udah kontennya tuh harusnya udah orang-orang udah tahu lah gitu kalau kita nyebutin itu, Mhm. reach-nya sedikit banget, kayak bahkan view-nya di YouTube tuh cuman 1.000 untuk Oke. subscriber dia yang kayak ratusan ribu. Nah, si blebek-blebek ini, eee, ri bahkan yang nonton itu sampai 600.000, gue lupa deh apa berapa. Terus yang nge-share-nya juga banyak, komennya juga banyak, likes-nya juga banyak, engage Mhm. banget orang-orang tuh sama itu.
Dan itu orang, juga karena akses TikTok share-nya bisa ke Instagram juga, bisa ke Twitter, bahkan Mhm. bisa langsung ke WhatsApp gitu ya. Ya Iya, orang tuh bahkan kayak bisa ngelihat langsung repost. konten yang lucu dan cuma 1 menit, dibanding Betul. misalkan konten YouTube gitu ya. Konten YouTube Mhm. kan bisa berapa, bisa 2, 3, 5 menit sekian lama gitu, Mhm. ya orang kayak gampang banget nge-share konten TikTok gitu loh. Bahkan bisa lo save kan, bisa langsung Iya lo save gitu bener, loh. bisa di-save. Yang kayak kalau lo masak, ya udah lo langsung lihatnya ke galeri gitu, karena gue sering Iya. banget save-in konten-konten masak gitu. Iya, terus ya udah gue kayak bulan ini akhirnya gue pakai lagi tuh orang, karena ya udah murah, terus reach-nya gede. Jadi karena gue punya KPI kan gitu, agensi kan dititipin KPI, pokoknya lo harus hit impression segini gitu, lo harus Mhm. hit engagement segini. Ya udah gitu, daripada gue pakai yang mahal-mahal, mending gue pakai yang murah aja. Klien juga cost-nya lebih efisien gitu, terus Mhm. KPI-nya tetap tercapai, ya udah jadi itu win-win solution banget untuk semuanya. Iya. Dan karena itu juga banyak selebgram-selebgram yang mulai pindah nggak sih ke TikTok Mhm, untuk iya. dapat market yang baru gitu. Iya, karena memang apalagi lo di kreatif industri lah, kalau misalnya lo nggak ngikutin zaman, lo nggak ngikutin perkembangan, ya lo mati aja gitu kan. Benar Kayak benar. karena memang lo harus ngikutin aja nih trennya orang-orang lagi pada apa, ya selebgram akhirnya pindah lah ke TikTok karena di TikTok ini banyak potensial-potensial, yang bisa diuangin sama brand gitu kan. Bahkan sekarang juga di TikTok udah ada challenge-challenge ini kan, challenge-challenge dari Iya, brand dan itu langsung. selalu viral challenge-nya. Selalu viral pasti dan bahkan bisa langsung pas lo buka TikTok langsung ada challenge itu. Instagram Mhm. nggak bisa gitu kan, kita kayak harus lihat dulu, di-explore lah gitu, harus apa. Ini kan Iya. nggak, challenge lo bisa langsung muncul di depan. Emang worth it banget sekarang gitu. Terus juga karena semua orang kuarantin, semua orang di rumah aja, jadi yang main TikTok juga bukan cuman anak-anak kecil kan. Dulu kan yang main Iya. TikTok cuma kayak anak SMP, SMA, Iya, sekarang jadi sebelumnya brand image-nya tuh alay, gitu alay, kan. Orang tuh males gitu yang zamannya Bowo Open Label tuh kan kayak se-Indonesia menghujat ya kan. menghujat. Cuman ketika marketing, mereka kan setahu gue tuh mereka kayak nge-hire tim marketing baru, makanya mereka ganti top level mereka, marketingnya. Mhm, mhm. Terus dia, melakukan strategi marketingnya seperti ini dan ditambah ternyata ada quarantine ini yang itu jackpot banget buat buat Jackpot mereka banget. gitu ya. Heeh. Orang udah bosan, orang nggak bisa kemana mana, nggak bisa upload Instagram, nggak ada foto-foto bagus lagi, cuma foto di Betul. rumah. Terus ya udah, ya gue download TikTok deh, karena banyak yang menghibur di situ. Heeh, gitu. Emang emang gue juga tadinya nggak pernah kepikiran main TikTok. Gue tuh main TikTok memang karena gue download TikTok tuh karena cuma mau lihat aja tren-trennya apa nih sekarang gitu. Kalau misalnya gue bikin challenge, kira-kira apa nih yang bisa diikuti sama orang-orang gitu kan. Jadi Mmm, awalnya gue punya TikTok cuman buat lihat tren doang, tapi lama-lama ya gue di rumah juga, ya udah gue bikin TikTok aja jadinya gitu. iya, sumpah dan sekarang orang akhirnya yang tadinya menolak atau misalkan ya kayak, "Ah, ngapain sih main TikTok, alay banget." Ya ujung-ujungnya mereka punya gitu loh. Punya, pasti punya. Rata-rata di satu rumah lah gitu bisa diiniin orang ada TikTok gitu, Iya, punya ada banyak satu kok akun temen itu. gue yang kasusnya dia bahkan ikutan bikin challenge-nya di TikTok, terus di-upload di Instagram, tapi nama TikTok-nya ditutupin karena Iya, karena karena malu atau apa gue nggak ngerti ya kayak gitu. nggak mau diliatin. Iya iya, Padahal itu menurut gue ya nggak apa-apa emang, platform pasti akan berganti ya. mhm, Platform tuh kayak ya siapa sih yang ngira, Friendster misalkan zaman dulu atau MySpace gitu kan, oh ini udah keren banget udah ternyata bergeser terus sampai akhirnya ada Instagram. Dan ini ya mungkin sekarang udah transisi ke yang baru nih, ada yang namanya TikTok gitu kan, dan dia di luar Facebook Group gitu. betul. Tapi mungkin kalau, eee, TikTok akan terus berkembang, mungkin nanti juga lama-lama diakuisisi oleh Facebook ya kan. Itu sebenarnya agak bahaya ya, semuanya jadi bener-bener kalau nggak Google, Facebook gitu. Iya, karena memang ya itu, maksudnya orang yang punya kekuasaan, yang punya uang, ya mereka akhirnya gitu kan, kayak bisnis. Ya lo kan bisnis kalau misalnya lo tidak bisa menyaingi itu, ya udah mending lo beli. Karena Bener, apapun yang terjadi di transaksi di situ, lo kecipratan akhirnya, gitu kan. iya iya itu Mhm, bener banget sih. Karena sekarang, semua ads ya kan, itu mhm. larinya tuh ke Google Facebook, AdSense, kalau Google, nggak ke Facebook gitu. iya. Tuh. Tapi, kalau efektif nggak sih pakai Instagram Ads itu? Efektif untuk reach, Hanya untuk reach berarti ya kalau untuk engagement enggak.
Berarti untuk naikin brand awareness yang baru-baru tuh, brand-brand baru pakai Instagram Ads cukup worth it dong ya? Worth it banget karena ya itu kayak lo kan misalnya kalau lo pakai selebgram nih, misalnya dengan harga yang sama, lo kan nggak tahu ya sebetulnya followers dia tuh, bener nggak sih target market lo? Kan karena kan kita cuman, ngelihat doang, oh nih anak umurnya 14 tahun, berarti kurang lebih kan yang followers dia tuh juga anak-anak 14 tahun, anak-anak atau di bawah itu gitu. Kita kan cuman bisa ngira-ngira nih followers-nya si ini misalnya segitu, tapi kalau pakai ads, lo tuh bisa, nentuin banget target market lo umur berapa sampai berapa, region-nya di mana, Oh eee iya benar benar, gue pernah pakai terus soalnya. iya, terus kan si, apa namanya, budgetnya berapa per hari, terus nanti langsung kelihatan kan kira-kira reach-nya range misalnya 1.000 sampai 1 juta orang yang bisa lihat. Jadi, dari awal udah bisa lo prediksi banget gitu dan udah sangat bisa direncanakan daripada misalnya pakai KOL. Tapi Oh. memang cuman untuk orang tuh cuma lihat doang gitu, kayak lihat. Iya, dan balik lagi sekarang juga kayak kita tiap 3 atau 5 post tuh pasti ada iklan terus kan. Jadi orang Mhm. lama-lama yang ya udah akhirnya udah biasa gitu. Tadinya notice, oh ini iklan gitu. Sekarang kayak gue bahkan tiap 3 story itu pasti ada iklan yang muncul dan kita langsung swipe gitu. Iya, bahkan bukan story doang kan, kayak sekarang, apa namanya, di home lo juga udah ada iklan, Iya, sponsored content ya jatuhnya. sponsored content. Tapi memang itu worth it banget, impression-nya dibandingkan KOL, tapi engagement-nya nggak dapat karena kan itu bukan orang, kita nggak bisa ngekomen, nggak bisa apa gitu. Oh iya bener deh. Heeh, dan kalau pakai KOL kan sebetulnya yang lihat tuh ya hanya followers-nya dia kan, sama kalau nanti dia misalnya di-explore, orang baru lihat. Mhm. Tapi kalau ads kan ya ada di mana-mana Dan gitu. iya itu random ya, keluar ada di sesuai yang kita targetin misalkan. Dan itu sesuai banget sama target lo. Nggak Mmm. nggak kayak KOL, nggak tahu kan kita followers dia sebetulnya bener nggak dia orang Jakarta, tapi bener nggak ya followers-nya orang Jakarta semua gitu. Oh iya, untuk, segmenting-nya agak susah ya memetakannya Susah. gitu. Belum lagi kalau, KOL-nya susah di-brief. Oh ada yang kayak gitu ya? Yang di-brief tidak sesuai dengan yang di-posting tidak sesuai dengan brief lo gitu. Nanti Coba, boleh dong cerita dong pengalaman-pengalaman kayak gitu karena heeh, gue penasaran juga kan. mhm, ada sih beberapa KOL yang, KOL juga kan ada yang udah punya manajemen, ada yang belum punya manajemen gitu. Dan Mhm awalnya gue mikir kalau KOL yang udah punya manajemen lebih profesional, lebih gampang kita nge-brief-nya kan, karena mhm. ya udah gitu, dia kan udah maksudnya udah ada yang ngurusin lah gitu, dia nggak ngurus sendiri, nggak ngebalesin DM sendiri. Gue kira Yes, awalnya betul. gitu. Ternyata, pas setelah gue laluin gitu ya 1 tahun ini gue kadang suka pakai KOL apa-apa, nggak juga, nggak menjamin, orang yang di manajemen lebih mudah di-brief daripada masih perorangan gitu. Dan justru Oh, kadang susah manage-nya tuh karena, ya itu apalagi KOL-KOL yang udah gede ya, ngerasa banget, ya udah kalaupun gue nggak di-endorse sama brand lo, gue masih kok yang mau pakai gue, itu nah gitu. itu gue nggak tahu ya, karena di maksudnya di dunia maya oke dia dia membangun image misalkan friendly atau apa, tapi ketika Mhm, ketemu aslinya beda banget sih kayak, beda banget. wah bahkan kayak temen gue juga pernah ketemu, mau mau bukan ketemu sih, ada project gitu ya sama salah satu YouTuber besar gitu, Mhm. datang janjian jam berapa, nungguin YouTuber itu bangun dulu gitu. Iya memang, eee, padahal kan kita yang bayar juga ya sebetulnya. Iya, jatuhnya posisi, eee, rajanya tuh jadi ada di dia gitu. Iya memang. Nah itu makanya mungkin orang-orang sekarang jadi kepikiran enakan jadi influencer aja karena ya memang enak gitu kayaknya. Tapi kita juga nggak Iya, tahu ya suka duka persaingan mereka kayak gimana, cuman kalau dari mhm. luar apalagi gue suka ngeliatin red card kan, gue misalnya minta ke manajemen ini nih, gue minta red card semua influencer lo gitu, dikasih lah gitu, aduh kayak ngirim apa namanya, ngeposting foto aja kayak bisa 2 juta itu Iya, yang dan minimal banget. dan harganya kayaknya, kok easy money banget ya. Easy money banget dan nggak ada patokannya gitu. Banyak banget Benar yang benar, misalnya followers-nya lebih banyak tapi harganya lebih murah. Terus yang mhm. followers-nya lebih dikit, harganya lebih mahal dan kita juga nggak bisa nawar gitu kan. Kayak Iya, mereka masang harga, ya udah menurut mereka aja gitu. suka aja gitu. Beda Bener lah bener. misalnya sama kayak lo bikin baju ya, kalau lo bikin baju kan lo udah kayak, oh baju ini
pasarannya rata-rata segini nih, kalau misalnya lo mau lebih mahal, ya udah berarti lo bikin something different gitu dari baju Iya. itu, gitu. KOL sebetulnya kelihatannya kayaknya nggak ada bedanya menurut gue ya, kayak ya udah kalau lo Iya. konten joget, ya udah semuanya joget gitu. Lo kontennya beauty, beauty aja, cuman, kalau beauty mungkin lebih cantik mana gitu sama lebih lebih bagus Iya, mana bener. kontennya. Tapi Oh itu, ya, tapi mereka si pihak brand ini pasti ngeliatin hasil insight si influencer tersebut dong. Misalkan, oh mhm, kenapa dia lebih mahal, ya mungkin karena reach-nya dia atau engagement-nya dia jauh lebih tinggi. Karena gue punya teman influencer, mereka tuh kayak selalu membanggakan engagement-nya tuh sekian puluh persen gitu loh. betul Yang betul. yang buat nilai jual mereka tuh itu, engagement-nya itu. Iya, engagement sama impression memang. Tapi nggak menjamin juga, ternyata. Kemarin-kemarin gue pakai, ya itu yang tadi, YouTuber itu, bahkan bukan bukan cuman bandingannya sama yang si TikTok ya, kalau TikTok memang karena dia baru, jadi dia masih harganya murah. Gue Oke. ngebandingin jadi ada, 2 YouTuber gitu, followers-nya nggak jauh beda, harganya tuh beda banget gitu. Yang kayak bisa yang satu 5 juta, yang satu 11 juta. Nah, gue kira, Oke. "Oke, nggak apa-apa deh karena, brand-nya suka nih sama orang ini," gitu. Ya udah, Mhm. gue kan ngikutin aja apa kata bapak brand, ya udah Bener gue sih, bener banget. gue Gue juga pernah kontak, kayak gue gitu, ini. gue ngajuin ngajuin beberapa model atau influencer, Heeh, nggak mau saya rata-rata mungkin titipan kali ya, datang iya tuh, iya. saya mau pakai si ini dong untuk brand saya," gitu. Kebanyakan gitu nggak sih? Iya, banyakan titipan banget karena ya orang brand juga kan punya preferensi sendiri. Kadang mereka Mhm. cuma suka bilang kayak, "Gue mau pakai KOL pokoknya umurnya segini, kontennya kira-kira ini," gitu, "lo cariin." Ada yang gitu. Tapi ada juga kayak, "Gue suka nih ini, terserah pokoknya misalnya lo cariin 10 tapi satunya ini ya," gitu. Karena memang udah suka aja gitu sama kontennya itu. Nah, banyak justru yang titipan-titip untungnya yang memang harganya overrated tuh, untungnya yang titipan-titipan. Jadi gue juga kan nggak akan disalahin ya sama klien kayak, "Kenapa lu milih Oke, dia iya iya. mahal?" Ternyata hasilnya tidak bagus itu gitu, dan nggak sekali gue ngeliatin, orang-orang yang overrated itu hasil insight-nya nggak bagus. Mungkin karena, yang pemilik brand-brand ini awam kali ya mengenai kayak gitu. Dia cuman melihat si KOL atau influencer ini ya sebagai image dia di sosial media. Betul betul. Kadang juga mereka juga nggak terlalu peduliin gitu, yang penting gue pernah pakai ini nih, gitu kan. Oh, untuk portofolio ya? Heeh, kayaknya mungkin kayak brand gue yang penting udah pernah iniin sama ini, gitu kan. Atau ya Mhm. karena, subjektif aja itu Mbak, misalnya si Mbak klien ini suka aja dengan konten dance-nya orang ini, gitu. Oh iya Jadi bener, heeh, ketertarikan apa, individu, personal ya, personal banget gitu personal, memilih. banyak banyak banget yang kayak gitu kayak, "Aku suka sama yang kamu propose gitu, tapi, aku kayaknya mending ini deh Mbak, soalnya dia tuh jogetnya bagus banget," gitu. Oke. Itu menurut dia, tapi dia Iya, nggak tahu insight-nya dari misalkan, heeh, engagement-nya sendiri atau impression-nya sendiri, dia nggak tahu iya. apa-apa gitu ya? Heeh, nah saat gitu kan sebetulnya di awal juga kita kan, sebelum deal sama KOL atau influencer kita juga suka minta ini insight terakhir dia berapa. Jadi kita bisa bisa kasih tahu, kita rencanain dulu nih ke klien, "Nih Mbak dengan budget segini lo nanti kira-kira akan dapat minimal, impression segini, minimal engagement segini," kayak gitu kan. Mhm. Nah, kadang udah gue liatin juga, "Mbak tapi dengan harga segini kalau lo misalnya pakai yang ini, lo bisa dapat impression-nya segini," gitu. Kalau yang titipan Mbak nih gitu, sebetulnya impresinya kecil, terus tetap aja kayak, "Nggak apa-apa Mbak, dia jogetnya bagus, oke nih untuk challenge yang dance ini." Oh ya udah Oke. baik gitu. Iya, balik lagi money talks yang kayak tadi Money gue talks, bilang ya, ya kita udah jadi baik. ya udah kita ngikutin aja apa yang klien minta jadinya. Karena kan lo memang servisnya di jasa ya, jadi Mhm. ya tidak ada yang bisa lo tawarkan selain your attitude dan pekerjaan lo. Bener, iya, karena gue juga di event organizer, wah klien minta apa, ya jatuhnya palu gada gitu. Apa yang Mhm minta gue mhm. ada-adain deh. Iya dan, ya itu kayak kita juga kan harus maintain relationship sama klien ya gitu. Bener bener Karena banget. ya, kalau misalnya mereka ngerasa puas, kadang kan kerjaan kita mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi, how we manage them tuh kayak bagus gitu. Kita berusaha apa-apa Kita gitu, meninggalkan impresi yang bagus lah ya, ke impression-nya mereka. bagus. Heeh.
sebetulnya, nggak harus menjilat juga gitu, nggak harus Iya semua bener. kemauan mereka diiyain, kita tetap harus punya standpoint juga, harus punya kayak reason nih, "Mbak, jangan ini, gini gini," kita harus gitu, kayak gitu. Cuman ya Itu tetap pembawaan sih, pembawaan dari kitanya biasanya heeh, mendeliver-nya. Karena ada betul. yang kayak niatnya kayak gitu tapi kok jadi kayak menjilat banget ya. Pernah sih gue Banyak ada yang kayak gitu-gitu ternyata, ya mungkin seiring waktu berjalan kita juga tahu gimana cara, nge-treat klien tapi tanpa terlihat menjilat gitu. iya, karena memang, beda-beda gitu kan, tipe tipe orang kan beda-beda banget ya, apalagi Bener, ya itu kita di jasa, kita nggak ada barang jelasnya nih gitu, kita tuh mau bener jual bener. apa gitu. Jadi memang, mereka akan ngerti dari penjelasan kita, dari omongan kita, dari gestur kita kan. Mhm. Bahkan kan ada aja nih kayak misalnya, eee, agensi A gitu, ditolak sama brand ini karena memang nggak suka aja sama AE-nya. Itu, jatuhnya kayak ke udah word of mouth nggak sih? Kalau misalkan, kayak gitu-gitu rekomendasi jatuhnya. Iya, Ada iya, ada yang misalkan si A udah nggak disukain, mau terus tiba-tiba dia masuk ke agensi ternama, ya brand nggak mau pakai itu karena ada si A gitu. mhm mhm. Dan apa namanya, aduh orang-orang brand itu kan, ya orang marketing tahulah ya gitu, mereka bisa barang jelek pun bisa dijual gitu sama dia gitu kan kayak istilahnya. Iya. Berarti kan, ngomongnya jago banget nih rata-rata. Jadi ya udah sekali lo mess up sama klien, akan susah gitu hidup lo gitu. Jadi Bener. ya udah, tapi ya again kita juga tidak bisa mengimpress semua orang kan gitu. Jadi Mhm. ya udah kita berusaha aja sebaik mungkin, mungkin di salah satu klien kita kesannya buruk, tapi di yang lain enggak. Jadi seenggaknya misalnya nanti kalaupun diomongin gitu sama tuh orang-orang brand, Ada yang membela adalah seenggaknya. yang membela gitu. Iya. Itu gue juga makanya gue juga hati-hati banget ketika gue, di suatu event atau suatu project, gue takut banget tim gue tuh keceplosan kalau dia ngeluh gitu. Mhm, Karena iya, kayak gue bisa bilang, "Entar aja bisa nggak ngeluhnya?" Gitu. Ketika, kita aja, ada tim kita doang gitu. Jangan jangan sampai kedengeran deh, karena kerjanya atas nama gue, entar ya guenya yang kena. iya, apalagi lo kan di event gitu, langsung kan gitu, mereka kerjanya langsung. Kalau gue nih kan masih di digital marketing, kita Mhm. kerjanya semuanya di balik layar jadinya, kita jarang banget ketemu sama klien kan. Jadi Iya, kita menurut gue lebih susah nggak sih maintain klien yang nggak pernah ketemu apalagi gitu? kalau gue pribadi sebetulnya lebih senang karena nggak tahu gue malas aja kalau ketemu banyak-banyak Oh, orang. Anda cukup introvert berarti ya? Iya, introvert, extrovert, ya apa, in between lah sebetulnya gue, tapi Ambivert jatuhnya berarti? ambivert mungkin. Tapi gue kadang suka capek, kalau misalnya tiba-tiba banyak orang, mending gue yang dari belakang aja kan. Dan itu juga kan kayak kita kalau mau ngomongin, ya udah kita kan punya grup sendiri gitu. Iya iya. Heeh, terus tapi memang agak bahaya karena biasanya kan namanya berkesinambungan ya. Misalnya kayak project, misalnya gue mau project A gitu. Nanti kan Mhm. pasti A tuh yang kayak kantor gue dan kantornya dia project A. Terus nanti di balik tim apa namanya, tim produksinya kan di belakang A production gitu kan. Iya bener, yang kayak Terus itu gitu-gitu sih. AA production tuh misalnya ada bos gue. Nah, pasti kita punya kan satu tim ya satu grup yang tidak ada bosnya, yang di balik layarnya. Itu kayaknya selalu ada deh. Heeh, A production di balik layar. Nah, saat lo ngetik A, terus lo tiba-tiba salah, Wah, salah kirim, ini, nah selesai. itu heeh, kita ya kadang di digital susahnya itu. Cuman, untungnya sekarang sudah ada, apa namanya, fasilitas untuk menghapus chat, jadi nggak Jadi sebelum kebaca udah di-unsend duluan ya? iya, kalau kalau pada ngeh ya, tapi kalau nggak ngeh, ya sudahlah gitu, kita terima saja gitu. Sumpah sumpah, iya Ya itulah challenge-nya memang di, industri yang, apa, menawarkan jasa gitu. jasa iya iya sih gue juga, gue udah berapa lama ya di event organizer kurang lebih udah kayak 3 tahun sih gitu kan dan Mhm. bahkan ya gue pernah ini lagi acara event gitu ya, lagi event terus tiba-tiba dia minta nambah, ini dong kayak visual gitu, bikinin dong visualnya temanya Lagi hari H hari H. hari H dong, buset gue bener-bener gue langsung balik ke komputer, gue yang ngerjain konten juga kan ya, Mhm. terus udah bikin konten,
gue jam 2 ngerjain, jam 7 tayang di screen, di depan gue tuh screen-nya. Kayak iya, masa ntar di screen kosong gitu kan, nggak mungkin ya. Mhm mhm. Kalau di screen kosong, ya pasti ditanya IO-nya siapa nih gitu. Mhm. Kok nggak bener banget, padahal memang tidak ada di brief, Kak, gitu kan. Sayangnya nggak ada, iya. Dan itu biasanya brief-brief mepet gitu paling ini sih, paling Wah, kayak, wah ini harus ya gitu. memang. Iya, emang wah banyak banget lah pasti brief-brief tambahan gitu, apalagi nanti tiba-tiba, ada campur tangan dari atasannya lagi kan, dia reporting, "Pak, saya mau report, udah kerja terus dia kayak, "Kok cuma gitu doang? Boleh dong ditambahin ini," gitu. Terus kan, Iya, bener bener eee, bener. mereka kan tidak berpikir ya, kayak gue nih, kalau lo kan memang langsung kayak event gitu, Mhm. ada ininya, kalau gue kan paling kayak desainnya tuh gimana gitu. Tiba-tiba misalnya kita udah naikin nih, campaign ini desainnya kayak gini, di bawahannya oke gitu, di tengahnya oke, tiba-tiba pas ikut ke atas, kayaknya kurang deh gitu, coba deh direvisi. Terus kan kita kayak, "Pak, ini tapi kita mau naik jam 1," gitu. Misalnya kayak Mhm. kemarin kan udah diokein, kenapa kayak jam 11 lo baru ngomong gitu. Ya itu kan gampang, tinggal mengganti ininya doang gitu, dikira kayak kalau Wah, lo ngedesain tuh tinggal jeplok-jeplok doang gitu kan. iya. Dan sebenarnya kan ada, apa, jam-jam prime time-nya kan untuk ngupload kalau emang Betul. ternyata emang di Instagram hari Kamis itu jam 1, eee, traffic-nya paling tinggi nih. Ketika kita lewat jam 1 ya udah ntar, mungkin reach-nya akan jauh berkurang gitu. Iya, suka bisa miss the moment-nya juga kan, gitu. Iya, itu yang Ya, mungkin sama aja kayak misalkan, bikin konten untuk lebaran, terus lu post-nya 2 hari setelah lebaran gitu. Telat udah gitu. sih telat banget gitu kayak, "Where have you been?" gitu, "Lo baru dari gua habis karantina apa gimana?" Iya, yang kayak gitu-gitu Ya tuh tapi kadang yang ya untuk ini memang kelihatannya gampang ya bikin desain doang gitu. Kayak, bener gampang bener. gitu bikin desain, apalagi sekarang ada Canva gitu, semua orang bisa desain, Semua orang jadi desainer ya karena Canva. semua orang bisa jadi desainer. Sumpah sumpah, tapi iya, itu Canva gua nggak tahu ya, kita yang tadinya udah dipandang sebelah mata, lebih dipandang sebelah mata lagi karena ada hal-hal yang gratisan seperti itu gitu. Iya, bahkan jangan sedih, Kak, gitu, kayak, apa namanya, bukan Canva doang, tapi banyak juga sekarang, apa namanya, jasa-jasa desainer yang murah banget, yang di Iya, Instagram kan, kayak bener bener bener. sosial media management, Mhm. harganya 1,5 juta lo dapet kayak 30 konten, lo dapet miminnya, terus lo juga bisa dibikinin kontennya apa aja, gitu. Kan kayak, itu gimana ya kerjanya? Apakah, voluntary gitu orang-orang Iya. gitu? Ini pernah gue bahas ya di podcast gue yang sama makeup artist tuh. Jadi Heeh. kayak Oh iya, gue makeup iya artist juga gue banyak banget kan yang harganya iya, ini. jadi mereka menawarkan jasa di pre-wed fotografi, taruhlah 500.000 gitu ya. Jadi gue pernah lihat ada yang 100.000 sampai tak terhingga lah ya harganya. Mhm. Terus, yang 500.000 nih include fotografer, dress, studio, dan makeup artist apa satu gitu. Terus gue bilang, "Ini lu kerja rodi apa gimana anjir? Voluntary Itu buat banget." heeh. Bahkan kan yang foto-foto untuk katalog ada yang 10.000 rak satu ininya, udah Itu dapat yang gue modelnya nggak tahu, bule. itu mereka menghancurkan bisnis industri itu sendiri menurut gue ya. Iya, gue tuh kayak suka bingung gitu ya, kayak kan bos gue juga suka ini ya, nanya insight, "Should we create, apa namanya, account di Instagram?" Bisa Mhm, nggak ya kira-kira kita dapat leads dari Instagram? Karena kan kalau sekarang kita masih mouth to mouth aja sama kita email, apa, email marketing lah gitu. Kita kayak nge-email satu-satu ke brand manager, terus kita mhm. nge-link-in, nge-chat satu-satu, masih kayak gitu banget. Apa kita bikin aja ya Instagram gitu, terus kayak kita bikin ads gitu. Terus gue balikin gitu, apa yang akan lo ads-in gitu, Iya, harga, kata gue bener gitu. bener. Bener, karena menurut gue ada beberapa bidang jasa atau, pekerjaan yang lebih worth it dari mulut ke mulut, Mhm mhm. dibanding harus menggunakan Instagram itu sendiri. Maksudnya Instagram Ads. Karena mungkin Instagram tuh untuk naruh portofolio oke lah ya, untuk naruh portofolio, tapi ya balik lagi, yang nge-hire kita misalkan kalau gue nih, sering megang government gitu ya, Mhm. yang nge-hire kita tuh ya nggak main Instagram, bukan yang main Instagram gitu loh.
Iya, karena di Instagram harganya udah wah gitu, lo tidak bisa bersaing dengan ngasih 1.500.000 ngasih 3 konten kan. Bener Dan bener bener. kayak lo deh, foto lo, foto katalog lo nggak bisa bersaing dengan orang yang nawarin harga 10.000 Iya, satu. gue ya itu gue nggak ngerti sih. Mungkin ada marketnya ya. Balik lagi, kalau misalkan ketika kita bingung melihat sebuah harga, ya mungkin kita bukan target marketnya gitu. Betul betul betul. Orang-orang pasti lebih tertarik ngebandinginnya kan jadi gitu ya, kayak saat gue misalnya nawarin harga nih, Mhm. misalnya kita untuk sosmed management sekian gitu, pasti dibandinginnya gitu, "Kemarin aku lihat ads di Instagram harganya cuma 1,5 juta," gitu. Terus, Iya, ya udah kita kan cuman bisa balikin, ya monggo kalau mau pakai itu gitu kan. iya, iya, gue selalu pengen bilang kayak gitu deh. Ya udah nggak apa-apa, coba tanya dulu aja apa yang maksudnya bener bener nggak segitu harganya dan kualitinya gimana gitu loh. Heeh, Iya mungkin ini yang dibilang sama si influencer-influencer itu juga kali ya. Kenapa dia bisa murah atau kenapa dia bisa mahal ya? Ya mhm, monggo kalau emang menurut lo gue kemahalan ya lu pakai aja yang murah gitu. iya betul betul. Iya ya, tanpa disadari ternyata kita pun punya attitude seperti itu ya, gitu. Iya bener. Jadi itu kayak ya manusia gitu, namanya Iya manusia juga. Oh ternyata ya kita ngomongin, kita dukanya di situ nih, tapi kita juga mempertanyakan orang, "Gila kok mahal banget lo?" Gitu. iya. Iya, tapi saat kita dibilang kita mahal juga kita, membela ya, iya iya Iya, bener kita bener. membela, iya 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 bener. Ya itu sih poinnya. Ya akhirnya, wah iya bener juga. Jadi, sebisa mungkin, ya mereka kalau udah naruh harga ya emang itu mungkin harga yang worth it untuk jasa mereka gitu kan. Dan memang kan kayak harga tuh kan nggak apalagi gitu di perusahaan kan kita nggak nebak-nebak doang harganya berapa gitu kan kayak, "Oh ya Iya, udah nih bulan ini kita harganya segini aja ya guys," gitu. kan Nggak jelas ya gitu. ada cost Iya, yang harus dibayar dan betul. Kita kan bukan punya cost doang lah ya, kantor gitu. bahkan sampai sampai ke sewa tempat, sewa kantor itu kan harus Mhm dipikirin semua, nggak mhm. event itu doang, maksudnya nggak cuman yang terlibat di event itu doang, tapi di balik itu ada misalkan listrik kah, ya kan, kalau misalkan Betul. Listrik, AC, iya listrik kan AC juga kan, kebersihan bener gitu, bener, keamanan. Belum lo kalau rumah, kalau lo Kak, studio lo di rumah ya, deket rumah? iya dekat rumah, Heeh, studio. kalau banyak orang-orang gitu kan lo kayak disamperin kayak ini nggak sih, kayak linmas gitu, Pak Oh RT, Pak RW oh, gitu? enggak sih karena kebetulan kita emang, letaknya di, jadi intinya tuh sebenarnya nyatu sama rumah, cuman emang Oh, beda beda pagar dan itu. Jadi cukup untuk nampung banyak iya sebanyak apa dulu ya tapi ya. Cuman kalau untuk sekedar produksi foto komersial sih masih aman sih, kayak lima orang belas kirain dua puluh orang main-main gitu doang masih gitu ya? masih oke. Iya, nggak ada ini. Cuman kalau udah masa ya, ya itu biasanya, ada pastilah yang datang. Gitu, terus kan itu harus dibayar juga gitu. Terus Iya, kan faktor X itu loh yang kadang-kadang iya, entah misalkan kalau photoshoot di luar, tiba-tiba ada premannya kah, ada yang mhm. satpam-satpam, oknum satpam ya gue bilangnya. Itu kan harus gue hitung juga makanya. Iya, jadi ya itu sebetulnya kan ada harga, ada barangnya, yaitu mungkin mereka bisa ngehargain murah karena ya barangnya available-nya gampang mungkin yang mereka Mhm. iniin, terus juga mungkin timnya sedikit, mungkin mereka baru gitu, satu orang misalnya bisa merangkap jadi admin, jadi fotografer, jadi Oh apa ini jadi generalis ya, pokoknya iya satu orang mengerjakan semuanya gitu. iya, nah agensi gue juga sebenarnya kan baru ya, baru 2019 awal kemarin dan kita termasuk murah kalau dibandingin sama agensi-agensi yang udah lama gitu. Jangan Mhm. dibandingin sama agensi Instagram tapi ya, sama agensi udah lama tuh Mmm. memang masuknya murah gitu, kayak bahkan harganya bisa 50%-nya lah gitu dari suatu project tuh atau bahkan kayak kita bisa turun sampai 30% karena memang kita cost production-nya juga masih murah gitu. Mmm, Kita, apa karena, namanya multitasking ya orang-orangnya, mhm, bisa merangkap ya mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Itu pengaruh banget sih. Gue juga di event organizer gue pun secara resminya itu nggak banyak karyawannya, cuman ketika ada event gede ya kita pakainya outsource. mhm. Jadinya kita hire expert-expertnya, jadi itu yang bisa neken cost, Iya, gitu. karena kan lo nggak harus bayar bulanan kan, kayak lo Iya bayar kalau ada bener.
Iya, kalau di gue desainer gue juga rata-rata orang freelance, jadi mereka dibayar memang saat ngerjain project kita aja gitu. Nanya ini dong, nanya gue mau nanya. Gimana menilai sebuah vendor sih? Apa yang hal-hal yang lu perhatiin sampai lu kayak, oh gue mau pakai vendor desainer ini deh, atau gue mau pakai vendor fotografi ini gitu. Ada kriterianya nggak sih? Iya, biasanya sih kalau misalnya desainer karena outsource-nya tuh sebetulnya memang jadi karyawan kita tapi freelance juga. Jadi kita interview juga kan, nih orang Mhm. pernah kerjain apa, portfolionya apa. Ini kita sih awalnya pasti ngelihat dari portfolio kan. Mereka pernah Oke. ngerjain apa, terus kayak apa namanya, masuk gak nih, konsep yang kita bawa sama, recently Portofolio kerjaan yang udah pernah dia dibikin. gitu. Soalnya takutnya nih, project kita kan rata-rata roro jongkrang ya, jadi kalau misalnya kasih ke yang belum pernah bikin takutnya ya trial error gitu, takutnya nggak sesuai Iya, sama trial error, timeline. dan takutnya dia juga shock juga nggak sih? Culture Iya, shock. gitu, heeh. Kecuali ya memang budgetnya minim banget, kita sudah tidak punya pilihan, ya udahlah yang ada aja gitu kan. Tapi Eee, kalau misalnya pas lagi budget banyak, ya kita milihnya dari portfolio sama dari, apa namanya, biasanya kan suka ngasih dulu nih, trial misalnya trial desainnya tuh gimana, baru misalnya kita jalan. Biasanya gitu sih, gue juga sama. Ya kita jadi pihak klien juga sama gitu, kita cuman iya, mensortirnya dari jadi resource. sebenarnya itu sebuah rantai ya? Rantai. Iya, bener bener. Iya dan, apa namanya, vendor-vendor ini kan sedikit banyak terbantu gitu sama dengan ada agency. Oh iya sebetulnya, agency itu bukan cuman membantu, dari sisi brand, Si tapi membantu juga nih kayak vendor-vendor fotografi, pelaku vendor pelaku kreatifnya juga terbantu lah ya dengan iya, adanya agensi ini. bener, Mungkin desainer ya. itu juga menjawab peranan agensi juga kali ya? Betul betul, iya Sebagai balik lagi jembatan nggak sih? jembatan, Yes, mhm. bener. Karena Iya, agak susah dari Brian. Wah, kok Brian sih, gue Bryan Immanuel, Rich Brian jadinya. Rich Brian, Karena agak susah juga dari brand, misalkan dia harus nyari desainer satu biji gitu, nyari atau nyari fotografer fotografer satu. sendiri-sendiri, itu kan terlalu ribet. Mungkin ya itu fungsinya agensi adalah, eee, agensi yang bantu nyari pelaku-pelaku kreatif ini untuk ikut Mhm mhm. mengerjakan project dari sebuah brand gitu. Iya, intinya ya itu, fokus utamanya kan memang kita men-simplify kerjaannya brand untuk, di bidang ya apapun gitu. Mhm. Kalau gue spesialnya di digital marketing. Cuman ya itu, saat kita membantu brand men-simplify pekerjaannya mereka, berarti kan kita juga, apa namanya, nge-hire nih, vendor-vendor itu juga kita membantu vendor ini untuk tetap ini kan, berusaha kan maksudnya Mhm, iya benar-benar bener. untuk berkelangsungan, kayak gitu sih ya. Ya kita saling membantu lah ya kalau di Iya, bener industri bener kalau gitu. ini kan. Terus nih ngomongin, karena saling membantu nih, kalau COVID-19 ngaruh banget nggak sih ke agensi nih? Mhm. Kalau gue untungnya nggak terlalu begitu kerasa dampaknya, karena memang kerjaan gue di digital semua gitu. Kerjaan gue memang, Oke. social media maintenance, terus apanya, website gitu-gitu. Jadi nggak ada bedanya, justru malah, budgetnya digedein untuk situ dari klien. Dia nggak bisa promosi offline. Mereka bisa memasarkannya ya cuma di digital saat ini gitu ya? Betul. Dan dari agensi gue pribadi memang kan kita karena timnya dikit juga jadi kita ya udah memang, kita juga nggak butuh bayar orang banyak, jadi kita juga nggak ada run of cash gitu loh. Jadi cash-nya ya cukup Bener. aja dan, apa namanya, untungnya bos gue sudah proyeksikan lah gitu, setahun dapatnya berapa, kita harus minimal banget punya berapa dan untungnya dengan klien-klien yang sekarang masih untuk, cost minimum BEP-nya cukup gitu, jadi dampak Jadi nggak finansialnya begitu, nggak terlalu terasa heeh, justru tapi kalau ke dampak, ke kerjaannya juga nggak terlalu berasa berarti ya? Atau malah jadi lebih keras lagi? Lo otomatis jam kerjanya jadi makin nambah nggak lowongan sih? heeh. Iya, tapi kalau misalnya dari habit kerjaan sebetulnya kita juga dari dulu udah mobile ya, Oke, berarti nggak perlu ke kan kantor lah ya? iya, kita juga ke kantor paling kalau ada meeting-meeting doang, terus karena banyakan orang freelance, jadi mereka juga kan banyak kerjaan di luar. Jadi paling kita set call, set apa, emang udah dari dulu kayak gitu. Cuman ya itu, karena sekarang klien kita juga bekerjanya kayak gitu, jadi semakin aja kita tidak punya jam kerja kan jadinya. Iya, pernah meeting malam-malam gitu?
Pernah, tapi nggak lama gitu. Kliennya juga cuman kayak, "Gue mau update nih, tapi kayak Ngontrol harus doang kali kemarin ya? banget, nggak apa-apa nggak? Karena, bos gue tiba-tiba nelpon kepikiran lalala," gitu kayak. Karena kan semua orang Mmm, sekarang jadi lihat sosial media ya, kayak tiba-tiba iya. gue kepikiran aja gitu kayak, ini kayaknya bagus," gitu tiba-tiba. Jadi ketika ada ide langsung disampaikan gitu ya? Dan bos kan suka kayak, "Besok udah jadi ya?" Gitu kan. Kayak, Wah, wah, besok gitu. udah jadi tuh gimana ceritanya? Kayak suka ada tiba-tiba, "Ini nih kayaknya desain yang kayak gini bagus nih harus dinaikin ke Instagram kita, kita kayaknya harus punya," gitu. "Besok kira-kira boleh Mmm, nggak ya Salma?" "Oke Pak," gitu gue cuman kayak, "Oke." iya langsung apa, japri ke desainer-desainer itu Heeh juga yang kerja heeh begadang jadinya. heeh, sebetulnya tapi memang jam kerja dari dulu nggak masalah lah, work from home kita udah nggak masalah, cuman ya itu agak jet lag juga sih sebetulnya karena kliennya juga akhirnya nggak punya jam juga, jadi ya udahlah semakin kacau jam tidur kita. Tapi mungkin lebih ke dampak psikologisnya kali ya, gitu. Gimana Biasanya tuh? meskipun kita nggak ketemu gitu, nggak apa namanya, nggak jarang ke kantor juga, tapi kan kita masih tetap bisa nih ketemu sama klien di luar gitu. Terus kita tetap Maintain bisa maintain pekerjaannya ya? heeh, maintain pekerjaannya kayak ya gampang lah kita bisa pergi ke mana gitu. Terus kayak kalau misalnya butuh konten nih, kita mau bikin di mana gampang kan, kayak kan nggak mungkin kayak foto lah, kan harus ada barangnya, produknya ke mana, difotoin Mhm nanti sama siapa gitu, diedit sama siapa. mhm. Nah itu dulu kan kita kayak bisa koordinasi, "Oh ya udah langsung deh kita fotonya di sini aja, nanti bawain," kayak orang bisa apa namanya, bahu-membahu gitu dalam bekerja itu. Tapi kan Mhm. saat kayak gini, "Ya udah ya ke rumah lo ya," gitu. Tapi nanti fotografernya, "Tapi Sa, rumah gue tidak bagus," gitu, "gimana ya fotonya Oh, mana?" Gitu. faktor-faktor lainnya ya? Heeh, jadi Biasanya biasanya bisa langsung kayak ketemuan di studio atau di mana, sekarang ya kayak nggak gitu. bisa heeh, gitu. Jadi, "Mana dong?" Ya ya psikisnya juga gitu, maksudnya kayak psikolognya semua orang stres di rumah, jadi tension-nya pasti tinggi kan, apalagi bos Iya, gue yang memang punya uang, maksudnya kayak mhm. nih perusahaan punya dia, uang dia gitu. Iya, Kalau misalnya ada sesuatu gitu yang terjadi, ya dia yang tanggung jawab, ya itu jadi tension-nya jadi pada tinggi lah. Jadi dampak psikologisnya kita juga jadi kayak gampang capek ya, kayak oh iya aduh banget gitu sih, banget. heeh, udah mah kita kerjanya nggak ada waktunya gitu, sampai malah diinin klien, terus masih disalahin gitu. Jadi kayak, ya Allah gitu, kapankah COVID-19 ini berhenti? Karena emang stres banget sih. BTW udah mau 3:30 mau sahur. Astaga iya, ya ampun kita ngobrol lama banget. Lama banget. Wait, gua closing bentar ya. Boleh boleh. Oke, mungkin segitu aja dulu dari podcast bersama Salma ini. Untuk yang mau dengerin podcast gue lainnya bisa langsung cek di YouTube gue atau Spotify gue. Kemudian bisa follow lu di mana nih, Sal? Follow gue di @salmanadiap, SALMANADIYAP. Oke, Atau buat lihat aja di apa tuh? Instagram-nya Jepretan Raka, nanti ada foto gue di situ. Oke, iya, ada foto kita virtual photoshoot kemarin. Buat kalian yang mau suggest gue harus ngobrol tentang profesi apa lagi, bisa juga follow gue di Raka Firzi atau jepretan.raka di Instagram. Lo bisa DM aja langsung, gue biasanya balas kok kalau di DM, jadi mungkin bisa diskusi juga. So far cukup insightful ya dari segi agensi, gimana agensi, dan Ahensi. gue sebagai vendor misalkan gitu, jadi cukup tahu banyak. Sekian untuk podcast ini, sampai bertemu di podcast selanjutnya.